Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid An-Nur Perumahan Gunung Sari Indah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Yang saya hormati segenap panitia pengajian Masjid An-Nur Perumahan Gunung Sari Indah, dan tentunya kepada seluruh para jamaah Masjid An-Nur, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi di Masjid An-Nur Perumahan Gunung Sari Indah. Semoga langkah kaki panjenengan, perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju rumah Allah ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Yasin, surat yang ke-36, ayatnya ayat 12. Yasin ayat 12. Saya yakin panjenengan minimal familiar dengan ayat ini. Bahkan mungkin sebagian kita pasti hafal. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin."
Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah menulis bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Saya yakin Bapak Ibu pasti bertanya di dalam hati, apa maksudnya Allah menulis, Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan? Maksudnya adalah sebagaimana perkataan para ulama ahli tafsir, salah satunya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan, Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu di masjid seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, melangkahkan kaki untuk silaturahim, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridha. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, lagi-lagi seperti yang panjenengan lakukan malam hari ini, dari rumah ke masjid ini, Masjid An-Nur, tidak ada niatan lain untuk menuntut ilmu kecuali untuk menuntut ilmu. Saya ulang terjemahannya tadi. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi malam hari ini kami sampaikan, perkenankan, izinkan saya memulai kajian ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan kemarin, sholat kita, zakat kita, tarawih kita, witir kita, iktikaf yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan, tadarus Al-Quran, sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, semua kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana
mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair. Artinya sholat yang 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali lagi ke subuh. Jumat yang kemarin dengan Jumat pekan ini, Jumat pekan ini dengan Jumat minggu depan, Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya adalah sebagai penghapus dosa selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun Bapak Ibu, bagi saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin ternyata tidak diisi dengan ibadah, Ramadannya dipakai untuk maksiat, naudzubillah, Ramadannya dipakai untuk melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka masih diberi kesempatan taubat sebelum ajal menjemput dirinya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, riwayat Ibnu Majah, apa kata Nabi? Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Mudah-mudahan taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur Perumahan Gunung Sari Indah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini topik yang akan kami sampaikan sebagaimana flyer yang sudah beredar, materinya adalah bertetangga sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu, maaf, kita ini termasuk makhluk sosial. Saya dan panjenengan ini termasuk makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri kecuali harus butuh bantuan orang lain. Bayi saja ketika lahir, bayi ketika lahir butuh bantuan dokter, butuh bantuan suster. Manusia nggak mungkin bisa hidup sendiri kecuali dia butuh berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, seringkali dalam berinteraksi terutama bertetangga banyak hal yang justru menyakiti saudara kita, perbuatan kita yang tidak bikin enjoy tetangga kita banyak. Dan panjenengan harus tahu, kalau dosa itu kaitannya sama Allah, cukup istighfar, cukup istighfar. Kalau dosa itu kaitannya hablum minallah, cukup istighfar, sholat sunnah taubat, kelar perkara. Orang tidak sholat lalu dia istighfar, minta ampun sama Allah, dia taubat, janji tidak diulangi lagi, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya, pasti diampuni. Allah Maha Pengampun soalnya. Orang tidak puasa Ramadan, orang tidak keluar zakat, kalau dia minta ampun diampuni. Tapi maaf Bu, Pak, orang yang melakukan dosa yang ada kaitannya dengan hakul adami, sesama anak Adam, tidak cukup dengan istighfar. Nggak bisa. Nyuri sandalnya orang, sandal disimpan, dimasukkan tas, lalu dia tobat. Ya Allah, ini yang terakhir ya Allah.
ampuni dosa-dosaku. Nggak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru taubat. Korupsi, mencuri uang rakyat, lalu haji tiap tahun, umroh tiap bulan, cukup? Enggak. Kembalikan dulu uangnya orang, baru taubat kepada Allah. Kalau dosa sesama manusia, nggak bisa dengan istighfar, termasuk nyakiti hati tetangga. Oleh karena itu menjadi penting materi malam hari ini saya beri judul bertetangga sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita dengarkan sambutannya Bapak Takmir Masjid An-Nur, Perumahan Gunung Sari Indah. Beliau mengatakan kepada kita sebuah nasihat yang sangat berharga. Apa kata beliau yang sempat saya garis bawahi? Rasul itu 15 abad tahun yang silam hidupnya, tetapi petuah-petuahnya Rasul, nasihat-nasihatnya Rasul itu berlaku sampai hari kiamat. Berarti selalu update, tidak mungkin ketinggalan. Sehingga dalam hal ini kita wajib mengikuti petunjuk beliau kapanpun, dimanapun, wajib sami'na wa ata'na, mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau manusia terbaik. Apa yang beliau ucapkan itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Berarti wajib bagi kita mengikuti petunjuk Rasul. Ayo, supaya materi kita tidak melebar kemana-mana, supaya urut dan mudah dipahami, materi malam hari ini tentang bertetangga sesuai sunnah Rasul saya bagi dua supaya enak belajarnya. Saya bagi dua. Judulnya tetap bertetangga sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bagi dua. Yang pertama, ini supaya enak belajarnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil pentingnya memuliakan tetangga. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Di Quran surat apa, hadisnya riwayat siapa. Nah itu dulu nanti nomor satu dalil-dalilnya tentang pentingnya memuliakan tetangga. Yang nomor dua materi inti, materi penutup, materi terakhir, materi pamungkas. Apa itu yang kedua? Adab seorang muslim kepada tetangganya, sikap kita dengan tetangga yang sesuai sunnah Nabi bagaimana. Nah itu materi terakhir. Ayo kita awali dulu yang nomor satu. Masih ingat panjenengan yang nomor satu tadi apa yang mau saya sampaikan? Dalil pentingnya memuliakan tetangga. Bu, Pak, maaf, dalilnya banyak, tapi tidak semua saya sampaikan karena mengingat waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mewakili dari yang banyak. Saya sampaikan 3 dalil saja. Sebenarnya lebih dari 10 sebenarnya. 3 saja. 1 dari Quran, 2 dari hadis Nabi. Yang 1 ada di Quran, yang 1 ada di hadis Nabi. Mana Ustadz dalilnya? Kita itu harus memuliakan tetangga. Dalil pertama, yuk kita dengarkan. Saya minta tolong dibantu terjemahannya. Kalau memang ada Quran terjemahan, ada enggak? Dalil yang pertama adalah firman Allah, Quran surat An-Nisa, surat nomor 4 An-Nisa, ayatnya ibu, ayat 36. Kita dengarkan dulu ayatnya ya, murotalnya. Setelah itu kita dengarkan terjemahannya. An-Nisa ayat 36. Sudah ketemu? Surat nomor 4 ayat 36. Ketemu ya? An-Nisa 36. Ada? Baik, kita dengarkan dulu ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni
kita dengarkan terjemahannya. Sudah ketemu Ibu? An-Nisa ayat 36. Silakan, ayo kita lihat. Kita dengarkan sama-sama surat An-Nisa 36. Sembahlah Allah, silakan. Sembahlah Allah dan tunduklah hanya kepadanya semata. Jangan pernah menjadikan sekutu baginya dalam ketuhanan dan ibadah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Terus Tunaikan hak mereka, hak kerabat, anak yatim, terus orang yang membutuhkan, terus tetangga dekat maupun jauh. stop. Sampai di situ. Berarti Bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara tentang tetangga. Dalam ayat tadi tetangga itu ada berapa berarti? Ada dua. Ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Saya bacakan terjemahan versi lain. Kalau itu tafsirnya itu yang dibaca itu ya, karena bawahnya itu terjemahannya ada di atasnya sebenarnya, potongan-potongannya itu. Nah itu kan ada ya. Saya bacakan terjemahannya dari awal begini. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Loh, jelas. Berarti tetangga itu ada berapa? Dua. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Saya yakin panjenengan dalam hati pasti bertanya, tetangga dekat itu maksudnya apa Ustaz? Apakah tetangga dekat itu pintu rumahnya dekat sama rumah kita? Kalau tetangga jauh, mereka yang tempat tinggalnya jauh? Bukan ternyata Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon maaf ya, konon ada pemahaman, padahal ini dalilnya dhaif ini, dhaif. Ada pemahaman, Ustadz katanya yang disebut dinamakan tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Ternyata itu riwayatnya dhaif. Ibu-ibu, bayangkan kalau rumah di desa-desa, panjenengan pernah lihat rumah di desa, 3 rumah, nanti berselang ada sawah, lapangan, jauh rumah lagi. Ya, lah kalau 40 rumah bisa berkilo-kilo ibu-ibu. Ya, bisa kilauan, bisa-bisa berkilo-kilo. Lah terus yang dimaksud tetangga dekat itu apa? Tetangga jauh itu apa? Saya sebutkan. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ternyata Bu, yang dimaksud Pak, tetangga dekat itu adalah tetangga yang beragama Islam. Itu tetangga dekat. Sedangkan tetangga jauh kebalikannya, mereka tetangga kita yang non muslim. Jadi meskipun temboknya itu nempel sama tembok kita, tapi mereka berlainan akidah, mereka disebut tetangga jauh. Meskipun talang airnya, gentengnya nempel sama genteng kita, tapi karena bukan muslim alias non muslim, maka mereka disebut tetangga jauh. Tapi beda RT, beda RW, beda klaster. Ya, muslim, maka dia termasuk tetangga dekat. Bisa difahami sampai di sini. Berarti tetangga ada dua, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ya wes Ustaz, saya paham. Lah terus maksudnya dibagi tetangga dekat, tetangga jauh. Iya Bu, dibagi. Kenapa? Karena itu dituntut untuk menjalankan hak mereka. Loh maksudnya apa? Kalau tetangga yang jauh non muslim, maaf ya, non muslim itu punya hak yang harus kita lakukan. Panjenengan yang muslim, mereka punya hak. Apa haknya? Cuman satu haknya, hanya satu. Apa itu? Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh didolimi. Apalagi mereka yang masuk kategori, maaf ini maaf, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Orang non muslim,
orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Dia suka nyapa kita, pagi Pak, pagi Bu. Kita kalau Idul Fitri, dia suka mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Dia kalau pulang dari luar kota, kita suka dikasih kue sama mereka. Itu nggak boleh diganggu ini. Memang ada orang kafir itu yang nomor 4, kafir harbi, yang memerangi orang Islam, membakar masjid-masjidnya orang Islam, seperti kasus Tolikara. Lah itu tidak boleh kita berbuat baik. Tapi kalau tetangga yang ada di perumahan di mana kita tinggal, mereka orang baik, tidak ganggu kita, maka kita tidak boleh ganggu mereka. Kalau parkir, jangan nutupi pintu pagar rumahnya. Iya, seperti itu. Jangan semena-mena punya hajatan, tutup jalan, tidak dikasih akses, sehingga mereka ketika keluar kesulitan. Zalim berarti sama mereka. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh disakiti, nggak boleh diganggu. Loh, cuman itu tok Ustaz, cuman itu tok haknya mereka. Lah kalau tetangga dekat yang muslim, apa haknya? Banyak. Hanya apa saja? 1, kalau kita diundang wajib mendatanginya. Yang nomor 2, kalau mereka kita lewat, kita wajib menyampaikan salam. Yang ketiga, kalau mereka sakit, wajib kita jenguk. Yang nomor 4, kalau mereka meninggal, kita wajib merawat proses jenazahnya, mulai dimandikan, dikafani, sampai dimakamkan. Wajib, haknya muslim itu. Kalau mereka bersin, mereka mengucapkan alhamdulillah, kita wajib mendoakan yarhamu. Itu haknya mereka muslim. Saya punya hak yang wajib ibu-ibu penuhi, dan ibu-ibu, bapak-bapak punya hak yang harus saya penuhi, yang tadi saya sebutkan. Jadi lebih banyak mana? Haknya tetangga dekat sama tetangga jauh? Tetangga dekat. Ustadz, saya kemarin habis mudik Ustadz, bawa oleh-oleh. Ini Ustadz yang tak kasih pertama kali, tetangga dekat atau tetangga jauh? Mana dulu yang diutamakan? Tetangga dekat. Tetangga dekat itu maksudnya apa tadi? Sebelah rumah non muslim persis. Kita punya oleh-oleh, sedangkan tetangga kita ada muslim agak jauh. Muslim didulukan. Faham sampai di sini? Baik, memuliakan tetangga, tidak boleh mengganggu mereka, ya. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 2. Tuh, ini dalil nomor 2. Hadis riwayat Bukhari, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini sabdanya: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. 1. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. 2. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. 3. Apa itu artinya? Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Saya tanya sama panjenengan, rukun iman nomor 1 itu iman kepada siapa, Pak, Bu? Allah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, rukun iman nomor 5 berarti. Siapa yang ngaku meyakini iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Terus diulang sama Nabi yang nomor 2. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Terakhir kata Nabi, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu-tamunya. Makanya kalau ada di luar sana KTP-nya Islam, ngaku muslim, ngaku orang beriman, tapi lisannya suka nyakiti tetangga, maaf, bukan mukmin.
Bukan orang beriman. Iman itu tidak cukup keyakinan dalam hati. Iman itu tidak cukup klaim pengakuan di lisan. Tapi iman itu butuh realisasi, dibuktikan. Apa buktinya iman? Lisannya dijaga, sama tetangga dimuliakan, sama tamu gerapiak dijamu. Itu mukmin. Jadi kalau ada orang bertetangga, mohon maaf ini, dia umroh bolak-balik, bahkan pergi ke masjid, cuman maaf, lisannya suka bikin tetangganya itu tidak tenang, perbuatannya bikin tetangganya tidak enjoy. Maaf, dia bukan orang beriman. Bukan. Loh, kalau bukan orang beriman, orang kafir? Enggak lah, wong dia masih sholat, berarti dia muslim tapi bukan mukmin. Loh, memangnya di dalam Islam ini ada levelnya? Ada levelnya. Level paling bawah muslim, level ke atas mukmin, level paling tinggi muhsin. Islam, iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Itu. Ya, makanya orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti Islam, pasti. Itu ada di surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 15. Nanti panjenengan baca sendiri. Kembali ke materi kita. Jadi Pak, Bu, wajib memuliakan tetangga. Iya, termasuk memuliakan tamu-tamu kita. Iya, sebab maaf, di luar sana masih banyak tetangga-tetangga itu yang suka mengganggu tetangganya juga. Contoh, dia kalau buang sampah itu tidak pernah di tong sampah depan rumahnya, enggak. Itu kalau buang sampah di tempat sampah tetangganya, karena dia tidak bayar iuran sampah soalnya. Ya, kalau parkir ganggu, dia punya kucing banyak, kucingnya banyak, tapi kalau buang kotoran sampai ke rumah tetangga. Ya, kalau nyetel musik, wah, sampai tetangganya, ya apa ya? Kok gak perasaan ya? No, ya. Apakah dia orang beriman? Bukan. Orang beriman kok ganggu tetangga. Muslim tapi bukan mukmin. Itu maksudnya. Contoh lagi, maaf. Ada seorang tetangga itu yang kalau membuang kotoran di mulut, riak itu sampai tetangga sampingnya itu terdengar. Dia kalau buang riak bukan di kamar mandinya tapi di luar, sampai tetangganya itu ndak enjoy, mau makan ndak nyaman. Ada nggak model gini? Ada ya. Ibu kenceng banget, berarti ada betulan di sini ya. Oh, seperti itu. Ya, oleh karena itu ada juga orang itu kalau didatangi tamu, ngobrol dapat setengah jam tidak keluar makanan sama sekali. Ada nggak model kayak gini? Ya Allah, Ustadz boleh ndak Ustadz tamu itu minta sama sohibul bait? Boleh, ada dalilnya. Saya bawa kitabnya, ada di mobil. Ada kitabnya, Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi boleh tamu itu kalau bertamu setengah jam ndak ada minuman, ndak ada makanan, si tamu boleh bilang, iki kok garingan ini yang di, boleh. Boleh, nggak apa-apa itu, boleh, itu hukumnya. Iya, ada orang itu kalau didatangi tamu, dia tidak nyemana, nggak gerapiak, tidak dia jamu, tapi kalau dia mertamu ke rumah orang, toples itu di bangku. Ada nggak model gini? Di bangku, wong pelit memang. Kalau mertamu ke rumahnya orang tetangga, ada nggak tetangga itu kalau mertamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu langsung kitchen set itu dibuka, dibukai semua, kulkas dibukai, karena mungkin sudah sering keluar masuk, tapi ya tetap nggak boleh. Ada nggak yang gini? Ada juga tetangga itu yang kena penyakit klepto, suka ngambil barangnya orang. Macam-macam. Makanya ini penting, harus memuliakan tetangga kalau mengaku menjadi orang yang beriman. Sekarang dalil ketiga terakhir, dalil penutup sebelum masuk nomor 2, materi nomor 2 ini. Dalil yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah dalil hadis, riwayatnya riwayat Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih perhatikan sabdanya, la yadkhulul jannah, merinding saya. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaikah. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi kalau ada orang suka ganggu tetangga, lisannya, perbuatannya bikin tetangga tidak enjoy, maka itu kata Nabi tidak bisa masuk surga. Nggak bisa. Pak, Bu, maaf, banyak orang itu di luar sana soleh secara ritual tapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallahnya bagus tetapi hablum minanasnya cacat. Oh, ini nggak boleh. Makanya mari kita lihat bagaimana sih petunjuk Nabi. Ada bertetangga yang baik. Yuk kita masuk materi nomor 2. Ada bertetangga sesuai sunnah. Yang benar itu gimana sih bertetangga yang baik itu? Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tidak boleh merusak kehormatan nama baik tetangganya. Nggak boleh. Tidak boleh merusak kehormatan merusak kehormatan dan nama baik tetangganya. Nggak boleh. Haram hukumnya. Loh, contohnya kayak apa? Tak bacakan dalil ya. Dalilnya agak horor ini, dalilnya ini agak horor ya, saya bacakan, yaitu di dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Mikdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, dia berkata, nanti Bapak Ibu yang mungkin sempat nyatet hari ini tertinggal, kelewat catatannya, jangan khawatir, nanti materi ini akan saya share ke panitia dalam bentuk file PDF yang lengkap dengan dalil-dalilnya ya, sama tulisan Arabnya, kitabnya apa, nomor hadis berapa, lengkap. Nanti saya share ke panitia yang menghubungi saya ya, ke takmir masjidnya juga. Baik, jadi nggak usah khawatir kalau nanti tertinggal catatannya. Saya ulang ya, Nabi bersabda, nih perhatikan, tidak boleh merusak kehormatan nama baik tetangga. Apa kata Nabi? La'an yazniyar rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min horor ini. Apa kata Nabi? Sesungguhnya seseorang, saya nggak kuat baca di sini. Sesungguhnya seseorang yang berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, itu dosanya masih lebih ringan ketimbang dia berzina dengan istri tetangga. Bandingannya 1 sama 10. Bayangkan, laki-laki zina sama 10 wanita tapi di luar. Terus kemudian laki-laki zina dengan istri tetangga, itu masih lebih ringan zina dengan 10 wanita ketimbang dengan istri tetangga. Loh, kenapa Ustadz? Maaf ini Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf sebelumnya. Dampak yang ditimbulkannya itu lebih besar dengan tetangga, karena akan muncul keretakan, ketidakharmonisan tetangga. Apalagi di masyarakat ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri ya. Hati-hati, jangan merusak kehormatannya, terutama bapak-bapak. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf, nanti tetangganya ada yang janda, bapak-bapak jagongan wis jawil-jawil, rondo iku. Iya, iku si anyar lho iku rondo ya. Ada bapak-bapak kayak gitu di sini? Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, hati-hati, nggak boleh merusak kehormatan, tidak boleh merusak nama baiknya, nggak boleh. Padahal zina itu dosa besar loh, tapi masih lebih ringan, yaitu zina 10 wanita ketimbang dia zina yaitu dengan 1 wanita istri tetangga. Bahkan kata Nabi, Pak, Bu, hadis yang lain, mohon maaf, sama-sama
karena ini ada kelanjutannya. Kata Nabi berikutnya, la an yasriqar rajulu min asyratu abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Sungguh seseorang yang mencuri 10 rumah, dia merampok 10 rumah, itu dosanya masih lebih ringan ketimbang dia mencuri rumah tetangganya sendiri. Bandingannya 1 banding 10. Jadi kalau gitu Ustadz, tetangga itu tidak boleh dirusak kehormatannya, nggak boleh, harus dimuliakan. Nama baiknya tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu. Hati-hati ini dalam bertetangga. Oh itu, ini satu ini. Adab yang nomor 2 sekarang, yang nomor 2 adalah yaitu sering-seringlah meminta perlindungan kepada Allah. Saya ulang, minta perlindungan kepada Allah ya, dari kejahatan tetangga. Memang ada doanya Ustaz, ada. Ayo saya baca, tolong tirukan semua. Doa yang Nabi ajarkan. Berlindung dari tetangga yang jahat, berlindung dari tetangga yang jelek akhlaknya. Nah itu, apa itu? Ayo kita dengarkan. Yaitu doanya, tirukan semua. Riwayatnya riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2556. Tirukan saya doanya. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan tetangga yang berada di tempat tinggal tetapku. Loh itu, karena ada tetangga itu yang suka cari masalah. Ada ya. Ada enggak? Ada. Suka cari masalah. Ada yang seperti ini ya, seperti itu. Apalagi suka iri sama tetangga yang lain. Jadi kalau ada tetangganya punya sesuatu, itu mesti diomongin. Tuh kopo, itu kopo. Paling nyicil, iri, dengki. Dia tidak suka kalau tetangganya itu memiliki sesuatu kelebihan nikmat dari Allah. Ada, makanya ibu-ibu sering-sering berdoa berlindung dari kejahatan tetangga yang jahat ya, seperti itu ya. Mohon maaf ini ibu-ibu sekalian, ada saya itu diceritai sama seseorang, saya itu Ustadz tidak tinggal di perumahan, saya itu tinggal Ustadz di kampung Ustadz. Lah terus masalahnya apa? Sebenarnya saya itu tidak ada masalah Ustadz, wong saya itu ya jarang keluar. Terus kalau ada undangan apapun warga selalu datang. Tapi kenapa Ustadz ya, saya memang punya usaha. Itu kalau mau pagi mau buka, itu mesti ada aja Ustadz. Di depan rumah saya itu nanti kembang Kamboja, nanti tiba-tiba ada apa gitu, seperti apa ini, pasir yang disiratkan di halaman, padahal malam itu ya sudah disapu. Nanti seperti ada apa ini, kayak bunga apa ini, kembang 7 rupa itu ya, itu disiratkan itu ya tetap kita sapu, kita baca-bacai dan seterusnya. Jadi saya itu mau pindah itu gimana, ndak pindah itu gimana, ibu berlindung aja kepada Allah. Dan jangan lupa terus baca surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu penolak jin, penolak syaitan, seperti itu ya. Bahkan kalau masalah surat Al-Baqarah ini saya punya pengalaman pribadi. Kalau ini testimoni pengalaman pribadi, saya cerita sedikit ya. Ketika mertua saya meninggal pas tsunami Aceh 2005 berarti. Jadi persis meninggalnya malam tahun baru. Ya, malam tahun baru 2005, malam tahun baru. Sehingga saya harus menggantikan usaha mertua. Usahanya mertua itu di Desa Jerebeng, Krian. Jadi setelah jembatan besar mau
lampu merah Legundi. Nah, itu kanan jalan samping sungai, itu di atas lahan 3000 meter usaha paving. Ya paving, beton bis, macam-macam lah. Pada saat saya di toko itu, ini singkat cerita, toko itu ada telepon, yaitu berdering, ada salesnya asbes datang, karena kita juga ini toko bahan bangunan. Salesnya asbes datang, telepon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya sudah di tokonya Pak Ustadz, ngantar pesanan asbes. Oh iya, silakan aja ditaruh seperti tempat biasanya. Saya sekarang sudah di tokonya Pak Ustadz. Tokonya Pak Ustadz ini tutup. Loh, toko saya tidak pernah tutup. Toko saya tutupnya hari Jumat. Pak Ustadz ada di mana? Loh, saya ada di toko. Coba kalau Pak Ustadz di toko, Pak Ustadz keluar. Saya keluar, kernetnya tanya, loh Pak Ustadz lintang pundi? Loh ya saya lewat sini. Itu, loh niki tutup. Di mata dia tutup. Ada orang telepon, Pak Ustadz saya ke tokonya Pak Ustadz kok tutup, saya ngambil pesanan semen saya, terus tutup, toko ini sepi. Ada apa ya? Akhirnya saya punya teman di daerah Sumengko, seorang Ustadz juga, juru ruqyah. Saya telepon, Assalamualaikum Ustadz, saya curhat, tokoku ini kok ngene Ustadz ngene. Oh ngene aja loh Ustadz, tokomu diganggu wong. Wis wacaan surat Al-Baqarah dibaca aja, mulai depan sampai belakang, terserah antum, 20 ayat, 50 ayat, nanti dilanjutkan kapan lagi. Yang penting dibacakan Al-Baqarah. Sudah selesai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ulangi lagi alif lam mim sampai pengaruh itu hilang. Semua karena Allah. Dapat 3 hari lancar kembali. Memang ada yang kayak gini gangguan. Ada. Sehingga penangkalnya itu surat Al-Baqarah. Makanya kalau ada tetangga jahat, berlindung kepada Allah dengan doa tadi. Ya, seperti itu. Gak usah terus dipanggil, kontak wajani Al-Baqarah ini. Jangan ya, seperti itu ya. Hati-hati. Kita lanjutkan yang nomor berikutnya, nomor 3. Nah ini nomor 3 ya, tidak boleh menyakiti hati tetangga, baik itu menyakiti hatinya atau fisiknya. Ya, dengan perbuatan kita nggak boleh disakiti, nggak boleh. Mana dalilnya? Oh ini dalilnya ini ya, saya bacakan hadisnya, riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2560 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, dia berkata, ya qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata tudhkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Katanya laki-laki ini, wahai Rasulullah, ada seorang wanita terkenal banyak ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak, ghaira anna tu'dhi jirana bilisaniya, tapi lisannya suka ganggu tetangga. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sodako, lisannya suka ganggu tetangga. Tetangganya merasa tersakiti. Iya, merasa. Jadi nanti kalau ngomong itu nyelekit kalau ngomong. Kalau mertamu gitu, ya mertamu ada saja yang dibahas itu, misalnya bahas tabir. Gak ganti-ganti rek tabir rek. Ya, seperti itu. Omongannya mesti tidak enak. Anakmu kok kuru-kuru ini sih? Gak enak, ngomongnya itu tidak enak. Bikin tetangga, ya Allah, kok gitu ya ngomongnya ya. Nah, maka orang ini kata laki-laki ini, rajin sholat, rajin sodako, rajin puasa, tapi lisannya bikin tidak enjoy tetangganya. Qala, Nabi menjawab, hiya finnar, wanita itu tempatnya di neraka. Bayangkan rajin sholat, tetap nggak bisa dapat tiket masuk ke surga. Kenapa? Gara-gara cacat hablum minanasnya. Oh ya, terus laki-laki ini bilang lagi, ya Rasulullah, inna fulanata tudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Wahai Rasulullah, ada lagi wanita yang dia itu sedikit ibadahnya, sholatnya dikit, puasanya dikit, sodakonya dikit. Maksudnya dikit, jadi kalau sholat itu yang wajib toh,
subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Qobliyah, ba'diyah ndak pernah, tahiyatul masjid ndak pernah, sholat duha ndak pernah, tahajud witir ndak pernah. Pokoknya yang 5 waktu ini toh, termasuk puasa, Ramadan toh, Syawal ndak pernah, Asyura ndak pernah, Arafah ndak pernah, Senin Kemis ndak pernah, Ayamul Bid ndak pernah. Jadi Ramadan toh. Terus katanya laki-laki ini, wala tu'di jirona bilisania, tapi lisannya ndak pernah ganggu orang. Jadi kalau dia ndak ada, dicari oleh orang. Nyang dia ibu iku kok gak tahu ketok, kangen aku. Kenapa? Orangnya hatinya mas patlikur. Masya Allah. Kalau sama orang ndak pernah nyakiti. Kalau tetangganya punya, dia suka doakan. Mudah-mudahan hartamu barokah, harta yang kamu keluarkan diganti sama Allah yang lebih barokah. Oh, enak. Sehingga semua masyarakat kalau tidak ada orang ini semua nyari. Tapi ada orang itu di masyarakat, ketika dia tidak ada, semua mengucapkan tahmid semuanya. Alhamdulillah, wes penyakitnya hilang wes. Ada enggak orang yang enggak disukai sama masyarakat? Lah bagaimana dengan orang ini? Ibadahnya dikit tapi lisannya nggak pernah ganggu orang. Kata Nabi, qala hiya fil jannah, dia di surga. Bayangkan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini termasuk penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Tetangga-tetangga yang soleh dan soleha. Yang nomor 4, saya tutup sampai 8 ini ya. Nomor 4, adab yang nomor 4. Nah ini ya. Yang nomor 4 adalah memberi tetangganya makanan, terlebih ketika tetangganya itu miskin. Memberi makanan kepada tetangganya. Oh, coba mana dalilnya? Nih tak kasih dalil. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, idza tabakhta maraqan fa'aksir ma'aha summanzuru ahla baitin min jiranika fa'asibahum minha bima'rufin. Kata Nabi, kalau kalian masak, perbanyak kuahnya, bagikan ke tetanggamu. Iya, bagikan. Lah kemarin ada ibu-ibu bilang, Ustadz nek ngono, Ustadz masak rawon, dagingnya saon, banyune sak timbo. Nah ini kan repot. Ini, iya. Kalau masak perbanyak airnya, bagikan ke tetangga. Saya mau tanya, ada ndak orang itu kalau masak, sa-RT bau? Mambun re, masak re, ya. Itu tolong tetangga dikasih. Sampai tetangganya bilang, masa opo jeng, ya mabune sampai tekoma. Loh kasih. Kita kemarin mudik bawa oleh-oleh, kasih. Maaf, di negeri kita ini ada budaya yang bagus sebenarnya, hanya saja masalah penamaan aja. Di negeri kita ini 7 hari setelah Idul Fitri itu ada istilah Rioyo Kupat. Betul ya? Padahal hari raya itu kan cuma 2, Idul Fitri sama Idul Adha. Nggak ada hari raya ketupat, kan gitu ya. Tapi oke lah, kita nggak bahas itu. Tetangga kita buat ketupat itu 1 RT dikasih semua. Yang nganterkan itu pembantunya. Bapak talam begini. Biar. Pembantunya Mbak talam begini. Ditutup serbet. Ya, lah kita di depan mesti lewat itu. Pergi ke sana, kita panggil, Mbak. Oh namanya orang kipu, kepingin tahu. Mbak, apa itu Mbak yang ditutup serbet? Ketupat. Loh, siapa yang buat? Ibu. Loh, untuk siapa? Ya untuk seluruh RT ini. Loh, saya ndak dikasih. Terus si ibu mboten. Oh ya sudah. Berarti tetangga kita lagi ada masalah dengan kita, ya. Dia benci sama kita. Giliran panjenengan yang buat ketupat, orang yang pertama kali harus Anda beri, dia yang pelit sama Anda. Sanggup? Lalap. Loh, itu. Ayo, ketemu. Lalap. Wong dek nih gak tau ngei. Iya. Justru berikan kepada mereka yang pelit sama kita. Jangan bakhil, jangan pelit dibalas dengan pelit. Sanggup kira-kira?
Insya Allah tidak sanggup Ustaz. Oh, insya Allah sanggup ya. Jadi berikan harta kita ya, berikan makanan kepada mereka. Baik, itu yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang nomor 5. Nah ini yang nomor 5, Bu, sebelum kita memutuskan tinggal di daerah itu, maka carilah tetangga yang soleh. Ibu-ibu harus cari tetangga yang soleh. Loh, caranya gimana? Harus disurvei sebelum tinggal di tempat itu. Iya, harus disurvei tetangganya itu orang-orang ahli sholat apa tidak. Cara ngeceknya Ustaz, subuh dilihat jamaahnya. Oh alhamdulillah, Masjid An-Nur kalau subuh penuh, Masya Allah, softnya penuh. Nanti dilihat sore dilihat ibu-ibunya ternyata ada taklimnya, Masya Allah. Dilihat maghrib, terutama dilihat ketika Sabtu sama Minggu, Sabtu sama Ahad, dilihat ternyata bapak-bapaknya jagongan ya. Nanti kalau ada perempuan lewat, oh jangan di situ, berarti ya, berarti tidak baik itu. Maaf, ini saya punya testimoni lagi. Dulu sebelum ditutup sama Bu Risma, saya ditelepon orang, Pak Ustadz, waktu itu wali kotanya Bu Risma waktu itu ya, awal-awal. Pak Ustadz bisa datang acara saya. Oh iya, baik. Kapan? Tanggal sekian. Ya, tempatnya di mana? Wes gini aja loh Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu Islamic Center Duku Kupang? Oh iya tahu saya. Pak Ustadz kalau sudah nyampe situ telepon saya. Belum ada WA, belum ada Google Map waktu itu. Belum ada. Ya wes, begitu sampai sana telepon saya. Singkat cerita, telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya sudah di depan Islamic Center. Nah, gini Pak Ustadz. Pak Ustadz lurus saja, lurus mentok, belok kanan. Nanti kiri jalan ada gapura warna merah. Nanti Pak Ustadz parkir di situ. Nanti banyak teman-teman jamaah kita yang mengarahkan Pak Ustadz. Oh baik kalau gitu. Saya naik motor, nggak naik mobil, karena khawatir kesasar, repot nanti. Naik motor, terus mentok ke kanan, tambah maju. Lu, rumah-rumah kaca, banyak wanita buka aurat. Lu, tempat apa ini? Loh Ustaz, berarti lihat. Loh kalau saya tidak lihat merem nabrak saya. Ya mau ndak mau. Sudah wong di depan. Seliwan. Astagfirullah, tempat apa? Waduh, saya dibohong ini. Astagfirullah. Ternyata betul ada gapura warna merah. Lah ini, sudah. Saya parkir, kata tukang parkirnya, "Kene, Bos. Bos, onare anyar, Bos." Astagfirullah. Pak, saya di sini niat ngaji, Pak, bukan maksiat. Loh, Pak Ustadznya tuh. Ya iyalah, saya Pak Ustadznya. Oh, saya minta maaf, tak pikir orang lain Pak Ustadz. Parkir di sini, tempatnya masuk situ, Pak Ustadz. Ya Allah, saya bilang sama sohibul bednya, Anda punya anak perempuan? Ya punya Pak Ustadz. Gimana Anda bisa belajar agama melindungi anak perempuan Anda, sedangkan lingkungan Anda tempat maksiat? Tiap malam dengar musik bukan lantunan ayat Quran. Anda harus hijrah dari tempat ini. Tetangga Anda bukan tetangga yang soleh. Sudah, yang penting saya sudah nyampaikan, gugur kewajiban, dan qadarullah, dengan izin Allah tutup tempat itu. Ya alhamdulillah ya. Makanya sebelum kita tinggal di daerah itu harus disurvei dulu. Katanya Nabi, nih sabda Nabi, minas saadati arba'un, yaitu minas saadatil mar'i arba'in. Ada 4 kategori yang masuk kebahagiaan. Ada 4 ciri orang itu disebut bahagia. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan kepingin tahu orang bahagia itu siapa, iya, cirinya 4. Nih dilihat. Kalau panjenengan punya 4-empatnya, berarti panjenengan orang bahagia dunia akhirat sudah. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-jarus soleh, punya tetangga yang soleh-soleha, tetangganya baik-baik, Masya Allah. Yang nomor 2, wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman, enak, mewah, nyaman, nikmat ini. Yang nomor 3, wal maskanul wasi, rumahnya luas, magrong besar. Yang nomor 4, punya pasangan hidup yang soleh-soleha.
Oh, Bu, maaf. Rumahnya besar, mobilnya mewah, tetangganya baik-baik, ternyata pasangan hidupnya khianat, kiamat. Istrinya punya pil, suaminya punya wil, wanita idaman lain, kiamat sudah, tidak bahagia. Contoh lagi, punya suami soleh, istrinya soleha, punya rumah besar, mobilnya mewah, tapi tetangganya tidak soleh, suka ngintip, suka opo iku, nggak nyaman juga. Contoh lagi, punya suami istri soleh soleha, rumahnya besar, tetangganya soleh soleha, mobilnya mogoan, nggak enak. Orang enak itu punya 4 itu tadi. Apa saja tadi? Yang pertama, tetangga soleh soleha, tetangga baik. Nomor 2 apa tadi? Kendaraan yang nyaman. Yang nomor 3 tadi apa? Rumah yang luas. Yang nomor 4, pasangan hidup yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya itu. Yang sekarang nomor 6. Yang ke-6, tidak boleh melarang tetangganya ketika membangun rumah. Nggak boleh. Ya, jadi wajar orang bangun itu suaranya bising. Wajar orang bangun itu mesti menginjak tembok rumah kita. Mungkin ada genteng kita yang retak. Jangan dilarang, kecuali kita boleh. Mas, nanti tolong ya, kalau misalnya sama yang punya rumah misalnya, Pak, nanti kalau ada yang pecah atau apa, mohon minta tolong diganti ya. Monggo silakan. Yaitu mau bangun silakan. Itu sebab ada orang itu baru dengar mesin potongnya keramik nggak terima, rame ganggu wong turu. Nggak boleh, jangan melarang tetangga ketika dia merenovasi rumah, bangun rumah, itu hak. Dan kata Nabi, la yamna jarun jarahu an yaghrisa hasyabahu fi jidari. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di atas temboknya. Jadi maksudnya nempelkan tangga ke tembok tetangganya. Jangan dilarang ini. Mungkin dia mau bangun rumah atau benarkan atap dan seterusnya. Sampai seperti itu Nabi mengatakan, ya berikan kemudahan kepada mereka. Yang nomor 7, tinggal satu lagi. Nomor 7, mendahulukan, menawarkan kepada tetangga lebih dahulu ketika menjual sesuatu sebelum diiklankan. Jadi panjenengan kalau mau jual apapun itu diinfokan ke tetangga dulu, kata Nabi. Apalagi di RT itu ada grup kan, grup RT, ditawarkan, mobilku mau tak jual, harga sekian, siapa yang minat? Tetangga dulu dikasih info sebelum diiklankan. Mana dalilnya? Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, nomor hadisnya 2493. Man kanat lahu ardhun fa arada bai'aha falya'ridha ala jarihi. Siapa yang memiliki tanah lalu dia niat untuk menjualnya, hendaklah dia tawarkan kepada tetangganya lebih dahulu. Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Terakhir penutup nomor 8. Yang ke-8, ada bertetangga adalah sabar atas gangguannya. Sabar. Kalau diganggu tetangga, jangan marah. Ya, Pak, Bu, maaf. Kalau tadi Bapak Ketua Takmir tadi menyinggung silaturahim, saya minta maaf. Yang namanya silaturahim itu bukan menjalin hubungan baik kepada orang yang baik sama kita, bukan. Jadi kalau panjenengan baik sama saya baik sama panjenengan, itu bukan silaturahmi, bukan. Silaturahmi itu kata Nabi adalah menjalin hubungan dengan orang yang suka memutuskan hubungan dengan kita tetap berbuat baik. Itu yang namanya silaturahim. Silman kotoaka, bersilaturahimlah dengan orang yang suka memutuskan hubungan dengan dirimu. Itu mestinya. Itu. Jadi kalau kita punya tetangga, kita sapa, assalamualaikum, tidak jawab. Ya, dia punya hajat, kita tidak diundang. Kita masukkan di grup, dia left dari grup. Oh, kita datang ke rumahnya, pintu rumahnya ditutup. Ketemu di jalan pura-pura tidak lihat. Maka tetap harus berbuat baik. Sanggup kira-kira? Ya? Piye nih? Sanggup apa enggak?
Kalau ndak tak lereni sekarang ini pengajiannya. Ya, sanggup apa ndak? Ya haruslah, karena ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu dijahili orang, diusili orang, maka ucapkan salama, bukan dibalas dengan keburukan. Itu, Bu, maaf Pak, maaf. Katanya Nabi, orang itu kalau nyampaikan salam sampai 3 kali, ternyata tidak dijawab. Assalamualaikum, sama dia tidak dijawab. Kita deketi, mungkin dia tidak dengar. Assalamualaikum Bu, diam aja. Kita deketi lagi, Assalamualaikum, diam aja. Itu katanya Nabi, seluruh dosa kita itu diangkat oleh Allah, diberikan kepada orang itu. Diberikan. Maka Anda jangan merasa apa itu? Sakit hati karena salam Anda tidak dijawab. Nggak usah. Tapi nggak usah nambah dosa, kemudian mengatakan pen dosaku pen. Wis pen dosa. Jangan ya, itu nambah dosa lagi. Yang ikhlas, yang ikhlas. Jadi kalau ada tetangga yang suka resek, mohon maaf tanda kutip ya, tanda kutip ya, lisannya, perbuatannya, sabar. Itu saudara kita, apalagi sesama muslim. Maafkan, wa'fu amman dzalamaka. Maafkan kesalahan mereka yang menyakiti kita. Pak, Bu, maaf. Panjenengan kalau baca Quran, nih Quran setebal itu, setebal 30 juz, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan satupun ayat Quran yang kita disuruh minta maaf. Tidak ada kata-kata minta maaf di Quran. Semua ayat Quran, wal afina aninnas, tadi dibaca surat Ali Imran, Al-A'raf, hudil afwa, maafkan kesalahan orang, jadilah pemaaf. Maafkan, maafkan, maafkan. Gak ada di Quran kata-kata mintalah maaf, gak ada. Kenapa? Karena orang memaafkan itu derajatnya lebih tinggi daripada orang minta maaf. Orang minta maaf itu gampang, gampang. Seperti tetangga kemarin tetangga saya kan tinggal di Kletek sepanjang. Itu Idul Fitri ketemu saya dari jauh. Pak Ustadz, kosong-kosong ya. Loh, enaknya. Orang minta maaf itu gampang, tetapi memaafkan orang yang suka nyakiti kita susah. Sebab ada orang bilang begini, memaafkan, ya wis tak sepuro, tapi saya tidak mau lihat mukanya lagi. Bodoh aja. Sama, ada nggak yang model gini? Wis gak apa-apa, tak sepuro, tak maafkan, tapi saya tidak mau lihat mukanya lagi. Ya sama aja. Ya, Anda belum memaafkan. Makanya perkara kita minta maaf, kita salah, kita minta maaf, ternyata dia tidak mau memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Dan bagi kita yang dizolimi, maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa memiliki tetangga yang saleh, dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti doanya langsung doa. Baik. Tidak ada doa khusus Bapak Ibu ya. Kita tutup doa dengan kafaratul majelis saja. Itu yang Nabi ajarkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di masa-masa yang akan datang. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.